Halo, perkenalkan nama aku Nisa Stianingsih dengan NIM 107240066. Di sini aku akan menjelaskan hasil penelitian kelompokku mengenai pengaruh kemasan sabun batang terhadap minat beli mahasiswa ITB angkatan 2024. Jadi, hal yang melatar belakangi kelompokku untuk melakukan penelitian ini adalah yang pertama, terhadap unique value, yaitu kemasan sabun, dan yang kedua, kemasan sabun tersebut dapat membuat branding produk di pasaran. Kita akan bahas dulu tentang unique value, yaitu kemasan sabun tersebut. Kemasan sabun ini memiliki potensi besar dalam menunjukkan image dan branding dari suatu produk. Kemasan ini juga memiliki fungsi primer sebagai wadah dan proteksi. Dan kemasan ini juga perlu kita rancang untuk menjaga produk sabun tersebut dalam bentuk aslinya sehingga sampai kepada konsumen dan melindungi dan juga menghindari kerusakan fisik dari sabun batang tersebut. Oke, kita akan bahas mengenai kemasan sabun batang dapat membentuk branding produk di pasaran. Brandingnya kayak gimana sih? Nah, jadi hal lain yang ditinjau dan dikembangkan dari sebuah kemasan adalah terhadap aspek estetikanya, seperti dari warnanya, bentuknya, desain ilustrasi, dan material yang digunakannya. Gak cuma di estetika, tapi aspek ramah lingkungan dan material kemasan, serta informasi pada kemasan, serta ukurannya juga itu dapat mempengaruhi branding produk di pasaran yang berkaitan erat dengan minat beli. Analisis masalah dalam penelitian ini berlandaskan sudut pandang mahasiswa ITB angkatan 2024 sebagai responden dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana kemasan sabun tersebut mempengaruhi minat beli. Peneliti ini menitik beratkan kepada pendapat mengenai estetika kemasan sabun batang yang akan mempengaruhi minat beli yang dituangkan melalui angket yang disebarkan kepada responden. Berdasarkan latar belakang yang telah tadi disampaikan, kami merumuskan beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa faktor estetika kemasan sabun batang termasuk warna, bentuk, material, dan desain yang paling mempengaruhi minat beli mahasiswa ITB angkatan 2024. Yang kedua, sejauh mana kemasan sabun batang mempengaruhi minat beli mahasiswa ITB angkatan 2024. Yang ketiga, bagaimana bentuk kemasan sabun batang yang sering dibeli oleh mahasiswa ITB angkatan 2024. Yang keempat, bagaimana pengaruh informasi yang tertera pada kemasan sabun batang terhadap minat beli mahasiswa ITB angkatan 2024. Dan yang kelima, apakah penggunaan kemasan sabun batang yang ramah lingkungan mempengaruhi minat beli mahasiswa ITB angkatan 2024? Berdasarkan latar belakang dan rumusan tersebut, kami memiliki tujuan. Yang pertama itu untuk mengetahui faktor estetika kemasan sabun batang termasuk warna, bentuk, material, dan desain yang paling mempengaruhi minat beli mahasiswa ITB angkatan 2024. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kemasan sabun batang terhadap minat beli mahasiswa ITB angkatan 2024. Yang ketiga, mengetahui bentuk kemasan sabun batang yang sering dibeli oleh mahasiswa ITB angkatan 2024. Yang keempat, mengetahui pengaruh informasi yang tertera pada kemasan sabun batang terhadap minat beli mahasiswa ITB angkatan 2024. Dan yang kelima, mengetahui pengaruh penggunaan kemasan sabun batang yang ramah lingkungan terhadap minat beli mahasiswa ITB angkatan 2024. Ruang lingkup kerja atau hal-hal yang dikaji oleh kelompok kami yaitu warna kemasan sabun batang, bentuk kemasan sabun batang, material kemasan sabun batang, desain kemasan sabun batang, kemasan sabun batang yang ramah lingkungan, kepedulian mahasiswa terhadap isu lingkungan, elemen informasi pada kemasan sabun batang, dan juga ukuran kemasan sabun batang. Lalu metode pengumpulan data yang kami lakukan yaitu metode descriptive analysis. Dan untuk teknik pengumpulan datanya, yang pertama kami melakukan studi kepustakaan melalui website dan jurnal yang kami baca, dan yang kedua melalui penyebaran angket, dan target awal kami yaitu di angka 100 mahasiswa untuk minimalnya. Dan setelah melakukan penelitian kami mendapatkan 113 responden. Berikut merupakan hasil penelitian yang telah kami lakukan, dan responden yang kami dapatkan yaitu sejumlah 113 responden, dan kami membuat pertanyaan sejumlah 12 pertanyaan. Berdasarkan hasil penelitian, kami menyimpulkan 5 hal. Yang pertama, faktor estetika kemasan sabun batang yang paling mempengaruhi minat beli mahasiswa ITB angkatan 2024 adalah desain kemasan. Berdasarkan hasil penelitian,
Sebagian besar responden menunjukkan preferensi yang kuat terhadap desain kemasan yang minimalis dan elegan. Yang kedua, kemasan sabun batang secara umum sangat memengaruhi keputusan pembelian mahasiswa ITB angkatan 2024. Ditinjau dari faktor estetika, material, serta informasi produk dan sertifikasi pada kemasan sabun batang. Yang ketiga, berdasarkan hasil penelitian, bentuk kemasan sabun batang yang sering dibeli oleh mahasiswa ITB angkatan 2024 adalah kemasan berbahan kertas plastik. Bentuk kemasan tersebut dianggap praktis dan umum di pasaran. Yang keempat, informasi yang tertera pada kemasan sabun batang seperti komposisi bahan, nama produk, dan tanggal kadaluarsa dianggap penting oleh sebagian besar responden dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Sertifikasi BPOM dan halal juga berperan penting dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap keamanan dan kehalalan produk. Yang kelima, penggunaan kemasan sabun batang yang ramah lingkungan memengaruhi minat beli mahasiswa ITB angkatan 2024. Responden menunjukkan tingkat kepedulian yang cukup tinggi terhadap isu lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian, kami memiliki beberapa saran. Yang pertama, untuk produsen sabun batang disarankan untuk mengutamakan desain kemasan yang minimalis dan elegan, serta mempertimbangkan aspek kepraktisan dalam penggunaannya, serta penyajian informasi produk yang jelas. Yang kedua, untuk pelaku UMKM disarankan menggunakan kemasan ramah lingkungan seperti kertas dan kardus yang dapat menjadikan bahan pertimbangan karena isu keberlanjutan cukup diperhatikan oleh segmentasi pasar mahasiswa. Yang ketiga yaitu untuk konsumen sebaiknya lebih teliti dalam membaca informasi produk sebelum membeli. Yang keempat, untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan responden dan mengeksplorasi faktor lain yang dapat dielaborasikan dengan pertanyaan yang lebih mendetail. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan dan sampai jumpa.